warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Arfan dengan NIM 45220055, kelas 2C D4 Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kas dan penilaian investasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama, pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid atau paling cair yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan. Kedua, aliran kas atau cash flow. 1. Aliran kas masuk atau cash inflow. A. Aliran kas masuk yang sifatnya terus-menerus atau rutin, seperti pendapatan dari penjualan tunai dan penerimaan yang berasal dari piutang. B. Aliran kas masuk yang sifatnya tidak terus-menerus atau tidak rutin, seperti penerimaan dari modal saham dan bunga. 2. Pendapatan sewa dari gedung. Contoh, cash inflow. Hasil penjualan produk jasa, penjualan aktiva tetap yang ada. 3. Penagihan piutang dari penjualan kredit. Dan yang terakhir, penerimaan investasi dari pemilik. 2. Aliran kas keluar atau cash outflow. A. Aliran kas keluar yang sifatnya terus-menerus atau rutin seperti pembelian bahan baku dan membayar beban gaji. B. Aliran kas keluar yang sifatnya tidak terus-menerus atau tidak rutin seperti membeli aktiva tetap dan membeli saham secara tunai. Adapun contoh cash outflow atau aliran kas keluar seperti pembayaran tunai, pembayaran gaji, pembayaran hutang, dan pembayaran bunga. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Dan yang ketiga, aktivitas investasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas di mana perusahaan menghasilkan uang dari operasi sehari-hari. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dan pemasok modal. Dan yang ketiga, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah cara menumbuhkan bisnis dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Yang keempat, anggaran kas atau biasa disebut kas budget, merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Penilaian investasi. 1. Pengertian investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, investasi biasa disebut adalah membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semulanya. 2. Pengertian penilaian investasi. Penilaian investasi adalah proses pertimbangan untuk menguji kelayakan bentuk dari investasi. Pertimbangan yang dimaksud ini mencakup beberapa hal, mulai dari faktor modal, keuntungan, resiko, sampai dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. 3. Tujuan penilaian investasi. 1. Menilai kelayakan pencapaian tujuan. Yang kedua, mendukung produksi bisnis. Metode penilaian investasi. Yang pertama, metode ARR atau Accounting Rate of Return. Metode ARR adalah mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Rumusnya, ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak bagi rata-rata investasi dikali 100%. Adapun kelemahan dari metode ARR ini. Yang pertama, mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, merupakan pendekatan
pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Yang kedua, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, sehingga kurang memperhatikan data aliran kas dari investasi. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan panjangnya atau lamanya jangka waktu investasi. 2. Metode IRR atau Internal Rate Return. Metode IRR ini adalah metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Rumusnya bisa dilihat dari slide. Tiga, metode NPF atau Net Present Value. Metode NPF atau Net Present Value adalah mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Rumusnya bisa dilihat dari slide. Empat, metode PBP atau Payback Period. Metode PBP atau Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Rumusnya PBP sama dengan Capital Outlays dibagi Prokes dikali 1 tahun. Itu tadi rumus dari metode PBP atau Payback Period. Adapun kelemahan dari metode PBP adalah mengabaikan nilai waktu dari uang, yang kedua mengabaikan nilai sisa, dan mengabaikan prokes setelah PBP dicapai. Yang kelima, metode PI atau Profitability Index. Metode PI atau Profitability Index adalah metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPF. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPF, maka diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index formula. Rumusnya bisa dilihat pada slide. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan dari materi kas dan penilaian investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.